lagi di Biko, bincang-bincang COVID-19. Kalian apa kabar semuanya? Baik, Kak. Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Oke. Nah, sekarang aku tuh tidak sendirian karena punya 3 mahasiswi cantik yang kesibukannya sebagai mahasiswi di perguruan tinggi swasta Jogja dan perguruan tinggi negeri Yogyakarta. Nah, kali ini kita bakal curhat online nih. Curhat online karena kan social distancing ya. Jadi kita curhatnya via online. Kuliah online versi kalian tuh seperti apa dan keluh kesahnya mereka ini terhadap kuliah online tuh seperti apa. Tapi ya lebih baik kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang kan. Jadi boleh banget satu-satu kenalin nama, universitasnya apa, sama angkatan tahun berapa. Boleh mulai dari Ayu, kemudian Sema, kemudian Nita. Silakan. Ya, halo semuanya. Aku Ayu. Aku dari angkatan 19, terus di Atmajaya, Fakultas Ilmu Komunikasi. Hai. Tema. Halo, nama aku Stema. Aku sama kayak Ayu. Aku angkatan 19, Ilkom Atmajaya. Yeay, salam kenal. Salam kenal. Nah, kedua mahasiswi Atma ini S1 ya, teman-teman. Ya, lanjut deh. Kita langsung ke Nita. Oke, hai, salam kenal. Nama aku Nita Lupiana. Aku mahasiswi Magister Teknik Sistem di UGM angkatan 2019. Wow, ini anak S2. Kan ini kan banyak ya yang ngeluh soal kuliah online, ada juga yang mungkin shock nih karena biasanya kuliahnya secara fisik gitu langsung ketemu dengan dosen, nerima materinya lebih banyak dibandingkan kuliah online dibandingkan sebelumnya kayak gitu. Nah, kita tuh pengen sharing-sharing nih kuliah online kuliah online versi kalian tuh, versi kampus kalian tuh seperti apa dan kalian tuh ngerasa enak nggak sih kuliah online seperti ini saat pandemi? Nah, aku udah siapin beberapa pertanyaan sedikit aja dan kita bisa saling sharing. Oke? Nah, lanjut. Sejak kapan kampus Atmajaya diberlakukan untuk menerapkan kuliah online? Sejak kapan ya? Bulan apa sih waktu itu? Kayaknya sekitar 2 bulan. Oh, April, awal April, akhir Maret itu diadain kuliah online. Oke. Nah, itu tuh sempat kayak bingung nggak sih? Aduh, kuliah online kayak gimana ya? Terus informasinya tuh bingungnya gimana? Iya, sempet mikir kayak gimana kuliah online-nya, terus nanti udah nebak sih pasti bakal dapat tugas banyak, ternyata benar. Ya nggak banyak juga sih, cuman ya gitu lah. Nah, kalau misalnya dari Nita sendiri, perguruan tinggi negeri. Kalau aku shock ya. Karena aku kan sebenarnya waktu bulan Februari kemarin itu aku baru mulai prakuliah, terus waktu bulan Maret juga baru mulai kuliah semester 1, tapi ternyata langsung ada COVID kan. Jadi akhirnya waktu mulai keluar pernyataan di pemerintah supaya nggak boleh ada kuliah, itu UGM langsung banget menyetop semua kuliah tuh di bulan awal April ya kalau nggak salah. Nah, kan tadi kan sempat bingung nih kuliah online di masing-masing kampus tuh seperti kayak gimana ya. Nah, aku mau nanya nih sama Stema. Hai Stema. Nah, model kuliah online yang diterapkan di kampus kamu itu seperti apa sih? Kalau misalnya di kampus, biasanya sih kita semua ngakses situs. Jadi kampus tuh punya situs kuliah. Jadi kita bisa ngirim tugas, ngirim video, sama download materi-materi dosen tuh dari situs gitu. Ada yang juga yang pakai aplikasi sih. Pakai WhatsApp group, pakai Zoom.
tergantung kalau misalnya tugasnya video berarti kuliahnya lewat YouTube gitu-gitu sih. Seru sih menurutku. Situsnya apa nih? Mungkin Nita atau teman-teman yang di luar Atma mungkin nggak tahu nama situsnya. Situsnya tuh situs Iya. situs kuliah fisip Iya. Atma Jaya. Ya, sih yuk. Lupa situs Kuliah.wajy bukan sih? Iya benar, kuliah aja ya. Iya, itu. Malah Iya, itu benar. pokoknya intinya mengisi apa ya, Sampai lupa. tempat untuk sharing materi, tempat untuk ngumpulin tugas ya. Ya. Punya wadah Iya, sendiri benar-benar. untuk mahasiswi atau mahasiswa Atma Jaya Jogja. Nah, selain itu juga kan ada yang YouTube, via Zoom, terus katanya ada juga yang Google apa sih? Classroom. Google Classroom dan lain-lain itu kan. Banyak banget aplikasi-aplikasi itu. Bayangin deh, kalau misalnya nggak ada COVID kayak gini, mungkin kita nggak tahu tuh aplikasi-aplikasi kayak gitu. Iya, Dan bener. ya kan? Iya. Jadi ada hikmahnya di balik ini semua, bener? Iya. Nah, kalau misalnya nih di negeri, nih kalau di Atma kan tadi ada websitenya, ada situsnya gitu untuk ngumpul-ngumpul tugas. Wah, di luar nyimak dari aplikasi Zoom dan aplikasi-aplikasi lainnya, ada WhatsApp group. Nah, kalau misalnya Nita sendiri yang kuliah di program tinggi negeri, itu gimana? Fasilitasnya untuk kuliah online? Kalau sama sih sebenarnya, kalau misalnya buat kuliahnya kita pakai Zoom, pakai WebEx juga, pakai Cisco WebEx itu. Terus sama kalau misalnya itu kita pakai Microsoft Teams juga. Nah itu kita pakai. Sama kalau misalnya untuk pakai ada namanya aplikasi website Elisa. Website Elisa itu website dari UGM-nya itu sendiri. Jadi di Elisa itu bisa untuk kuis, bisa untuk share materi, bisa untuk UAS juga. Kemarin juga UAS kita pakai website si Elisa tersebut. Jadi jadi beberapa dosen tuh ada pakai aplikasinya tuh emang beda-beda sih. Berarti kan semua tergantung dari dosennya ya. Tergantung dari dosennya tuh supaya jalannya lancar gitu kuliahnya. Ya, dan itu juga kesepakatan sama mahasiswa ya pastinya. Biar enak dan nyaman keduanya. Buat Ayu. Nah, pas pandemi kayak gini nih sempat ada apa ya, kayak jadwalnya tuh berantakan, jadwal perkuliahan tuh berantakan, ataukah jadwal perkuliahan ini sama aja dengan yang sebelumnya? Kalau aku pribadi sih sama aja sih, nggak berantakan. Karena kalau pandemi kayak gini kan tanggung jawab kita harus mantengin jadwal juga kan, apalagi kuliah online. Jadi kalau aku sih malah bikin lebih sering ngecek jadwal dibandingkan Takut ke-skip ya? Iya benar, kan nggak lucu kan tiba-tiba udah skip 3 kali kan, ribet sendiri ya. Makanya lebih sering ngeceknya gara-gara ini. Ngomong-ngomong soal skip, itu ada apa ya? Masing-masing kampus juga kan punya kebijakan kehadiran. Oh iya. Ya kan? Nah, kalau dulu sebelum pandemi, kalau misalnya kita masuk kelas itu kan pakai fingerprint atau enggak absen manual kan di kayak buku absen gitu. Nah, pas kayak gini nih gimana sih kalian dosennya mengetahui bahwa mahasiswanya hadir? Apakah dicek satu-satu sebelum masuk kuliah online atau gimana? Oh ya, kalau dosen yang di aku sih beda-beda sih. Jadi ada yang kayak minta ketuanya buat nyatetin siapa aja yang hadir. Terus ada yang waktu sebelum kuliah dimulai kita pakai kayak nulis di grup WA gitu, absen nama sama NPM. Kalau enggak login situs kayak gitu sih kalau aku. Kalau dosen-dosen gitu. Cuman kalau misalnya kayak Zoom gini, ada sih dosen Pak Anton. Nah kalau kalau Pak Anton itu kalau di kelas aku, kalau kita dipanggil suruh jawab pertanyaan tapi dia
kitanya nggak jawab, dia nganggep kita tuh nggak hadir kayak gitu. Jadi dilihat dari keaktifannya waktu nge-Zoom. Kalau Kak Anton sih aku lihat kayak gitu. Maksudnya kayak misalnya disapa nih, tapi nggak nyahut-nyahut gitu. Iya, Oh, ya kita dikira nggak hadir gitu. oke. Takutnya kita ketiduran kayak gitu atau gimana ya? Apalagi ke belakang juga kan nggak tahu juga kan. Iya, benar. Kalau misalnya STEMA, Aku kebanyakan sama sih kayak Ayu. Tapi aku lebih banyak ini sih, cuma disuruh buka situs kuliah aja. Terus udah dianggap masuk kayak gitu. Yang enak ya. kalau Cuma pakai absen satu tuh cuma matkul. di kelasnya. Iya, cuma di kelasnya Pak Anton doang aku kalau yang dicek satu-satu gitu. Enak loh kalau aku. Enak ya kamu ya. Kalau misalnya dari Nita sendiri, Kalau aku lumayan sih, kalau masalah jadwal kuliah semuanya berubah banget. Karena kan kalau misalkan setiap satu semester kan kita butuh 14 pertemuan kan. Tapi karena COVID ini UGM merubah kurikulumnya. Bukan kurikulum sih, jadi kayak semesternya itu memang dipercepat gitu. Harusnya kita kan UAS kan mulainya Juli kan. Tapi di UGM ini kemarin kita tanggal 1 waktu aku mulai kuliah kan pertengahan Maret kuliah online. Dan kemarin waktu tanggal 4 April itu kita udah UAS sampai kemarin baru selesai. Dan jadi 14 pertemuan itu dijadiin 7 kali pertemuan. Jadi dijadiin padat gitu. Nah akhirnya kita punya double banget gitu loh. Jadi kayak satu minggu tuh kita punya sampai 15 tugas gitu. Karena kayak setiap dosen, karena kan kalau di tempat itu satu mata kuliah itu ada 2 dosen. Jadi kalau kita punya 5 mata kuliah, sama aja kita kayak punya 10 mata kuliah karena kita punya 2 dosen di masing-masing mata kuliah kan. Dan itu semua dosen ngasih tugas gitu. Dan rata-rata tuh tugasnya tuh suruh bikin proposal tesis kayak gitu. Itu hampir setiap dosen suruh presentasi dan lain-lain. Jadi kita emang untuk kuliah online pakai Zoom ataupun pakai kuliah gitu. Dan jadwal tuh ngikutin dosen. Bahkan ada dosen yang minta jadwal kuliahnya tuh malam. Dan itu kan lagi bulan puasa ya, malam gitu kan. Kayaknya kita juga butuh. Akhirnya kan nunggu selesai tarawih, kita baru kuliah jam 8 sampai jam 11 kita kuliah. Terus kalau misalnya pagi juga ada kuliah lagi setengah 8 pagi. Itu kan kayak ngantuk gitu kan, setengah 8 terus nanti nyambung terus sampai sore. Jadi emang kayak walaupun online tapi semuanya tuh full dan harus hadir gitu. Dan kita absennya itu dicek sama akademik. Jadi yang menyediakan room kuliahnya di Cisco WebEx-nya kita itu dari pihak akademiknya. Jadi bukan dari mahasiswa ataupun bukan dari dosennya gitu. berarti lebih padat ya. Pandemik bukannya semakin longgar tapi malah semakin padat. Tugasnya juga semakin berkali lipat. Semangat. Nah, tadi kan kita ngomongin soal kuliah ya, tapi kan kalau misalnya mahasiswa itu pasti tidak jarang yang namanya event, tidak jarang sama yang namanya lomba atau seminar. Nah, kira-kira nih dalam beberapa bulan terakhir ini atau beberapa minggu terakhir ini yang sebenarnya kalian punya event, lomba-lomba yang seharusnya kalian ikutin atau seminar, terganggu nggak sih setelah adanya pandemik? Siapa yang mau sharing nih? Misal ada yang punya event, lomba, atau seminar dalam waktu dekat ini sebenarnya. Ada? Aku nggak ada sih. Nggak. Oh, STEMA. Aku ada. Apa tuh? Aku tuh kemarin ada rencana ikut event musik di Fakultas Ekonominya Atma. Itu di cancel juga. Terus ada juga event nanam bakau dari Fakultas Teknobiologi. Iya. Itu juga di cancel juga sama pihak eventnya kan. Dan akhirnya aku jadi kayak nggak punya pengalaman buat nanam bakau. Padahal tuh udah pengen banget tuh. Malah di cancel semua. Dan itu di refund semua sih. Jadi nggak ada yang ditunda eventnya. Tapi kalau seminar sih semuanya masih jalan kayak jadwal deh. Karena bisa lewat Zoom kayak gini kan kalau seminar. Tapi kalau nanam bakau nggak bisa secara virtual gitu.
Tapi kalau misalnya nanam bakau itu tuh dia kan ada biaya registrasi atau apapun gitu kan. Tapi udah di refund ya? Ya. Oke. Iya, Nah, terus semuanya di refund. Oke, nah terus kayak misalnya seminar-seminar gitu kan biasanya nih ya, biasanya nih ada sertifikat. Ada sertifikat, apalagi buat universitas Sama. yang mewajibkan mengumpulkan poin SPAMA. Nah, itu kalau misalnya dari Atma. Kalau SPAMA itu tuh kayak apa ya? Apa sih? Pokoknya kayak kewajiban si mahasiswa itu tuh harus mengumpulkan poin-poin yang dari sertifikat, event-event, pengalaman berorganisasi itu tuh dapat poinnya. Dan kalau misalnya SPAMA, saya nggak tahu sih sekarang batasannya berapa ya kalau misalnya SPAMA poinnya? 65 nggak sih? Masih Iya. 65. Oke. Iya, Nah, 65. kalau seminar lokal aja berapa poinnya? 2 nggak sih? 2 apa 1? 2. Dan sekarang kalau misalnya ikut seminar ya online dapat sertifikat nggak? Ada yang Belum. dapat. ada yang belum dapat, ada yang nggak dapat sih. Oke. Iya. Nah, itu tuh kalian kebijakannya sama kampus atau yang menyelenggarakan seminar gimana? Padahal kan seminar kalian udah bayar. Tetap kalau aku sih pernah ikut seminar, tapi seminarnya tuh online. Jadi via Zoom kayak gini. Tapi kita tetap dapat sertifikat gitu. Oh, Lewat email nggak sih? oh. Iya, di Pokoknya lewat email gitu. Nanti seminarnya video call kayak gini. Oke. Nah, kemarin-kemarin sempat ada UTS, UAS, siapa yang merasakan? Yes. Aku Kalau misalnya Atma kemarin apa? Udah apa UTS atau UAS? Untuk S1? UTS. UTS. UASnya belum ya? UASnya belum. Oke. Nah, UTS-nya pas pandemi kayak gini via online gimana? Mengumpulkan tugas atau pakai Google Form atau apa? Ngumpulin tugas sih. Aku banyak Iya. video sih kemarin. Jadi lewat YouTube juga gitu. Nah, kalau Kalau misalnya kelasku, apa? kalau kelasku ini sih rata-rata kayak ngebuat paper gitu, makalah. Oke, berarti kan via situs, via YouTube ya Iya. kan? Gitu. Kalau misalnya Nita, UAS kemarin? aku kemarin jadi UTS sama UASnya itu dijadiin satu. Jadi 1 minggu itu UTS, cuma jelang 1 minggu, terus langsung UAS. Padahal waktu itu akademik sempat bilang kan bahwa maksimal UAS atau ujian itu tanggal 15 kan. Tapi ternyata ada beberapa dosen yang memundurkan. Jadi sampai tanggal 20 bahkan sampai kemarin habis ujian. Nah itu dosennya itu beberapa ada yang 50%-nya ya kita masing-masing itu katanya sih di mata kuliah yang diambil itu kan. Jadi dan UTS itu ada mode soalnya itu di-share di grup WhatsApp. Terus nanti selang beberapa jam kita upload ke bagian akademik. Terus ada juga yang lewat Elisa tadi, sama ada yang lewat gini. Si dosennya yang ngasih soal lewat Zoom gitu. Terus nanti 2 jam setelahnya kita langsung ngumpulin jawabannya itu. Jadi tapi lebih banyak yang ngasih tugas sih, tapi ngasih tugasnya tuh kayak itu makan waktu yang sangat lumayan gitu. Bahkan ada yang ngasih soal dan soalnya itu dikerjakan dalam waktu 2 hari gitu. Dan itu pun kayak masih nggak kekerjain semua. Semangat, kita semua pasti bisa melewati ini semua. Ya, kita bakal ngomongin soal kelebihan dan kekurangan kuliah online apa. Nah, masing-masing boleh banget sharing satu-satu aja. Ayu sharing satu kelebihan dari kuliah online, Stema juga kelebihan, kita mungkin kekurangan dari kuliah online itu sendiri. Silakan Ayu, satu-satu aja. Oh ya, kalau aku kelebihannya itu dari kuliah online kita bisa lebih sering ini sih quality time sama keluarga. Terus kalau kekurangannya
Kekurangannya itu ya tugas banyak sih. Deadline-nya. Oke, makasih. Nah, sekarang tema. Kalau aku kelebihannya, aku lebih suka sih ini kuliah online karena kalau misalnya UTS atau UAS kita kan semuanya jadi open book gitu loh. Jadi kan bisa nyari jawabannya di internet. Jadi prepare-nya lebih mantep, hasilnya juga lebih mantep juga nanti mudah-mudahan. Terus kekurangannya paling ini kali ya, materi kali ya. Jadi kayak kadang kan kita nggak bisa jelas banget tuh nerima materi, nggak bisa nerima materi mentah-mentah gitu. Jadi itu diskusi juga karena itu sih kurangnya. Kuliah online tuh jadi kayak kurang diskusi, jadi kayak susah mahamin materinya sendiri gitu. Jadi hanya satu arah ya. Iya. Oke, makasih Stema. Nah, sekarang Nita. Kelebihan satu dan kekurangannya satu dari kuliah online. Oke, kelebihannya apa ya? Kelebihannya proses belajarnya jadi sangat cepat sekali. Kita punya waktu libur yang lebih lama. Otomatis mulai hari ini aku udah libur sampai nanti Agustus. Wow. Enak ya. Mungkin sisa waktu itu yang bisa jadi quality time sama keluarga malah. Terus kalau misalnya kekurangan ya yang ajar gitu ya, karena mungkin kalau S2 agak beda sama S1 ya. Mungkin kalau S2 tuh kita lebih sering sharing kan sama dosen gitu kan. Kita lebih enak kalau misalnya tatap muka, kita juga bisa berpendapat kayak gitu kan. Karena kan biasa dosennya lebih pengen dua arah gitu ya, daripada cuma ngasih materi doang. Jadi itu sih di saat aku baru mau masuk gitu kan. Jadi aku pengen ngerasa pengennya kayak bisa enak buka lah gitu. Semoga COVID ini cepat berakhir dan bisa balik ke kampus. Amin. Pertanyaan terakhir, masing-masing sebut satu harapan kalau misalnya pandemi ini cepat selesai, cepat mereda, apa yang akan kalian lakukan, dan harapan buat mungkin teman-teman kita yang juga mahasiswa, dan juga harapan buat masyarakat umumnya untuk melawan COVID ini. Yang jelas sih harapannya kalau tentang COVID ini pasti biar lebih ini sih cepet ini aja, cepet hilang biar nggak suntuk juga kan kalau di rumah, terus kuliah juga bisa seperti kayak biasa. Selain itu buat teman-teman yang lain dengan adanya COVID kayak gini cukup kesadaran dirinya, terus harapannya untuk kedepannya bisa jadi pelajaran lah dari kuliah online ini, dari musibah yang terjadi pada saat ini bisa jadi pelajaran buat kedepannya. Makasih Ayu. Stema boleh? Kalau aku harapannya sama, COVID-nya segera berakhir. Amin. At least kita ini sih, at least kita kalau misalnya nggak bisa di rumah, di luar kita jaga jarak, itu udah yang paling toleransi. Terus pokoknya nurut lah sama protokol kesehatan yang ada. Terus kalau harapannya sih, aku pengennya kita semua semangat karena tugasnya udah makin banyak, waktunya juga semakin sedikit. Jadi kira-kira mudah-mudahan ke depannya bisa lebih semangat lagi, ngerjainnya, kuliahnya bisa lebih sukses lagi. Makasih Stema. Terakhir dari Nita. Oke, harapan aku ya tadi semoga COVID ini bener sih cepat berlalu gitu ya. Biar semua proses kuliah ataupun proses kehidupan itu bisa normal kembali kayak sebelumnya gitu. Supaya orang-orang yang mungkin nggak seberuntung kita yang bisa melakukan kegiatan di dalam rumah itu bisa kembali gitu ya dari fase-fase yang sulit ini gitu. Dan pengennya nanti mungkin bisa masuk kuliah dengan normal kayak biasa lagi gitu, supaya bisa cepat lulus juga ya, otomatis ketemu teman-teman yang lain juga gitu. Itu sih sama kayak adik-adik yang lain. Harapannya pokoknya yang terbaik aja buat kita semua dan buat Indonesia Raya ini.
Amin. Amin. Teman-teman, terima kasih ya buat malam ini. Semoga kita bisa melewati kuliah online ini dan mendapatkan nilai yang terbaik walaupun di saat COVID. Biar nantinya kita bisa di semester berikutnya bisa lebih melesat lagi. Oke? Semangat! Jaga kesehatan semuanya. Semangat. Silakan, Liv. Dadah. Terima kasih, dadah. Terima kasih semuanya.